Bedebah, brengsek. Siapa sebenarnya yang terkutuk itu? Siapa yang gila itu? Siapa? Mereka menuduh aku dan istriku Camilla pembawa sial itu. Tidak. Istriku tidak mungkin melakukan tindakan sebodoh itu. Bahkan semua penduduk pemukiman rumah kumuh itu tahu kalau istriku adalah guru ngaji bagi anak-anak mereka. Pembimbing yang selalu menunjukkan mana yang pahit dan mana yang buruk. Jadi tidak mungkin istriku melakukan tindakan itu. Tapi penduduk itu tidak bisa memberikan kesaksian sedikit pun. Apa karena istriku anak keturunan? Tidak. Aku yakin hati mereka mengatakan bukan istriku yang melakukannya. Itu kurasakan ketika aku bertanya kepada mereka. Walau mulutnya tidak bisa bicara, tapi dari masing-masing kelopak matanya aku lihat linangan air membasahi wajah-wajah polos itu. Ternyata mulut mereka sudah dibelenggu oleh kekuasaan mayoritas yang mengatasnamakan demi keamanan dan ketertiban. Kalian pasti bingung dengan apa yang sedang aku lakukan. Tentu, jangankan kalian, aku sendiri yang melakukannya pun tidak paham. Tapi, apa kalian tahu mengapa aku berada di sini? Ceritanya panjang. Ya, sangat panjang. Dulu, aku pernah mendekam di lembaga permasyarakatan karena disinyalir melakukan pembakaran sebuah pemukiman rumah kumuh. Sialnya, waktu itu aku tidak bisa mengelak sedikit pun terhadap apa saja yang aku inginkan. Sebab semua kesalahan telah dituduhkan kepadaku dan akhirnya aku dijebloskan ke dalam penjara. Namun di sana, di dalam penjara, aku mendapatkan keberuntungan. Aku tidak perlu susah payah lagi untuk mencari biaya hidup. Karena dari pagi hingga petang, para petugas penjara telah menyediakan makanan. Di sisi lain, di sana aku menjadi pintar. Aku mendapatkan bimbingan dari para pandit kelas kakap dan tahanan politik itu. Mereka mengajariku teknik merampok, teknik memupuk kerusuhan, dan menggulingkan pemimpin-pemimpin besar. Lalu, 3 strategi ini aku padukan menjadi satu sehingga menjadi sebuah kekuatan yang
Maha dahsyat. Setelah aku bebas dari lembaga permasyarakatan, aku lihat kemelaratan menimpa keturunan kawan-kawanku. Aku teringat mendiang istri dan perjalanan hidup. Rasa sakit hatiku terhadap sikap kesenangan semakin memuncak. Maka, tanpa berpikir panjang lagi, aku gunakan strategi hasil gabungan dari para pandit dan politis itu. Merampok sekaligus membakar rumah-rumah orang kaya yang sombong dan kikir. Menyebarkan isu, menggulingkan pemimpin-pemimpin pongah. Dan hasil dari semua itu membuatku kaya raya, populer, serta menempati salah satu posisi terpenting di negeri ini. Ya, sekarang aku berada di atas angin. Saudara-saudara sebangsa dan tanah air, perkenankan saya berdiri dan bicara di hadapan saudara. Saudara-saudara, kita harus mawas diri, karena di dalam tubuh kita terdapat banyak iblis-iblis yang bersemayam, yang suatu saat akan menjerumuskan kita pada hal-hal yang berbau kemaksiatan. Maka, kita sebagai penghuni bangsa yang katanya memiliki keluhuran budi pekerti yang jauh lebih tinggi dari bangsa lain, kita yang merasa dirasuki iblis itu, cepatlah kembali ke jalan yang diridhoi Tuhan. Dan mari bangun negeri ini dengan semangat kerja yang tinggi, penuh kesabaran, ketawakalan, tanpa kekerasan dan penindasan. Saya atas nama demi kelancaran negeri subur makmur aman tentram yang kita harap-harap, tolonglah tekan emosi murni nurani kalian. Karena siapa lagi kalau bukan diri kita? Kitalah yang mampu membebaskan diri sendiri dari ketergantungan pihak lain dan percaya pada kemampuan diri masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setiap aspek kehidupan ada di telunjukku. Tapi dikala aku sendiri, wajah mendiang istriku selalu membayang di setiap sudut ruangan. Ia menangis terseduh-seduh. Apalagi jika aku sendiri atau menjelang mau tidur, bukan saja wajahnya yang membayang, tapi kata-kata luhur itu pun dia bisikan lagi. Pak, lebih baik kita pilih saja hidup sederhana, Pak, agar hidup kita lebih tentram. Ya, betul apa yang dikatakan oleh istriku. Popularitas, kedudukan dan kekayaan malah membuatku semakin bingung, ruwet, tidak jelas. Bahkan aku sendiri jadi tidak tahu siapa diriku sebenarnya. Aku mencari diriku sendiri, ngalor ngidul
tak ketemu temu. Aku mencari diriku sendiri, ngalor ngidul tak ketemu temu. Oh, waktu, betapa cepat kau menggelinding. Kini telah senja lagi, dan di balik terai jendela, aku selalu termangu menekan kehampaan yang menyeruak dari setiap sel di sekujur tubuh, lalu meresap memenuhi kedalaman jiwa dan berbaur dengan kegalauan yang terus mengitari batok kepala. Ingin rasanya aku merobohkan serambi yang dibangun dengan kokoh itu. Tapi dalam kesendirian ini, kedua tanganku sulit sekali digerakkan. Aku hanya bisa menjerit menembus langit, berteriak pada bulan. Tuhan! Tuhan! Tuhan hanya milik Sang Penguasa. Tuhan kita sekarang adalah wujud kita, pikiran kita, perasaan kita. Kitalah yang memiliki kasih sayang. Kasih dan sayang akan bersemayam di setiap wujud yang hidup, yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian, persahabatan, dan persaudaraan. Terkutuk kamu! Terkutuk. Terkutuk. Sejak dalam kandungan sampai lahir, aku sudah syarat dengan kutukan. Aku anak yang dibuang, dan orang-orang menyebutku anak sampah karena seolah-olah aku terlahir di sana, di atas tumpukan sampah. Tapi nasibku berkehendak lain. Aku harus tetap hidup dan menjadi saksi sejarah diri sendiri dari kecongkakan makhluk-makhluk yang dianggap paling mulia. Sejarah? Apa itu sejarah? Tai kucing dengan sejarah. Sejarah telah diputar balikan faktanya. Sejarah telah menelan korban jiwa yang tidak berdosa. Sejarah telah membentuk manusia angkuh dan membuat mereka menjadi penindas kelas wahid. Jadi, aku yakin kalian pasti tahu siapa sebenarnya diriku. Aku adalah salah satu korban dari kebengisan sejarah bangsa ini. Dan mungkin kalian yang akan menjadi sasaran berikutnya. Lantunan musik itu, lantunan yang mengingatkanku ke masa muda, masa-masa yang paling indah, masa di mana aku mulai serius mencari pasangan hidup. Kalau kalian hidup bersamaku di masa itu,
Aku yakin kalian pasti ngiri atau menggelengkan kepala karena heran. Ya, kenapa tidak? Betapa cantiknya calon istriku saat itu. Kalau kalian tahu, tidak ada seorang perempuan pun di kampung dia yang dapat menandingi kemolekannya. Bahkan kalau dia mengikuti kontes ratu kecantikan, dengan pasti dia yang akan mengalahkan bintang-bintang iklan di dunia ini. Amoy belahan jiwa abang sejati, janganlah engkau bergegas pergi. Kita arungi bahtera cinta dengan kapal berjangkar kasih sayang. Amoy selimut hati di kala sepi, janganlah engkau undurkan diri. Kita akan merenda janji bersama, penuh sukacita dan tawa, tanpa merana karena kecewa. Amoy. Dia wanita yang sangat sempurna. Selain memiliki paras wajahnya yang amat begitu cantik, dia pun rajin sembahyang dan pintar mengaji. Cinta kami bersemi cukup mengasihkan. Ia gadis yang pengertian terhadap apa saja yang aku inginkan. Ia tidak mengungkit-ungkit asal-usul dan pekerjaanku. Kalaupun aku membicarakan masa laluku yang suram itu, dengan pasti dia akan marah. Omongannya begini: Bang, Amoy mencintai jiwa dan raga abang, bukan mencintai sejarah abang. Amoy tidak peduli, Bang, abang dari mana, anak siapa. Terpenting, apakah abang akan mencintai Amoy sepenuh hati? Ketika aku melihat wajahnya, gejolak hati ini tidak bisa ditahan. Hingga tak terasa aku jadi suka ngomong sendiri. Sebenarnya perempuan ini peri dari mana? Demi aku, ia mau meninggalkan kedua orang tuanya dan mau melupakan masa remajanya yang syarat dengan pura-pura itu. Bisakah aku membalas kebaikannya? Atau bisa langgengkah aku bersamanya? Bang, jangan pandangi Amoy seperti itu, Bang. Amoy takut. Takut? Takut kenapa, sayang? Memangnya wajah abang ini seperti monster? Tidak, Bang. Tidak. Bukan seperti itu. Amoy takut abang akan mencari wanita lain dan abang akan jauh dari Amoy.
Tidak mungkin sayang, tidak mungkin. Kamulah satu-satunya yang abang cintai. Abang berani bersumpah demi langit dan bumi, abang akan tetap bersamamu sampai ajal menjemput kita, Moy. Kalau begitu, kapan abang akan menikahi Amoy? Bang, jangan diam seperti itu, Bang. Jangan. Abang tidak perlu khawatir terhadap orang tua Amoy. Mereka terlalu egois, Bang. Mereka terlalu egois. Mereka tidak melihat cinta dan kasih sayang Amoy. Mereka hanya melihat harta dan benda yang melimpah dari laki-laki Amoy. Bang, ayolah Bang, mumpung Amoy masih punya simpanan uang dan emas, kita kan bisa kawin lagi saja, Bang. Dan kalau sudah seperti itu, Amoy kan bisa lebih ikhlas lagi mau abang bagaimanakan juga. Karena Amoy telah sah menjadi milik abang. Ternyata gadis itu benar-benar siap dan mau menyerahkan segalanya kepadaku. Akhirnya, melalui wali hakim di rumah kumuh yang bau dengan tumpukan sampah itu, aku nikahi si cantik Amoy. Namun, setelah 7 hari sudah ku nikahi si cantik Amoy, aku lihat bayi-bayi berserakan di atas tumpukan sampah. Aku lihat ibu-ibu berteriak menanyakan suami dan anak-anaknya yang rahib entah kemana. Aku lihat di antara puing-puing perkantoran, pertokoan, dan pemukiman itu, tubuh manusia kosong terbakar. Di sana, kawan-kawanku menadahkan tangan. Matanya begitu tajam. Mereka menundukkan muka, menatap birunya langit, memohon setetes harapan agar kediamannya tidak digusur, agar kediamannya tidak dilahap api. Tapi, lagi-lagi, Tuhan mau memberi cobaan, kita mungkin tidak mau tahu. Api itu telah menjadi raja dari segala raja. Seketika ia melaju memporak-porandakan segalanya. Rumah dan harapan mereka sekejap sirna. Dan yang paling mengerikan, istriku juga berada di sana. Istriku, 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 istriku. Tidak, istriku tidak mungkin di sana. Tidak, tidak, ini tidak boleh terjadi. Ini tidak boleh terjadi. Istriku tidak boleh di sana. Tidak, tidak, tidak. Istriku, istriku mati. Istriku mati. Istriku, istriku. Maafkan abang, sayang. Abang tidak bisa menjagamu. Abang tidak bisa menjagamu. Maafkan abang. Yang tenang kamu di sana, sayang. Abang berjanji,
Abang akan bersamamu di alam sana selamanya. Abang hanya ingin hidup bersamamu. Abang hanya ingin hidup bersamamu. Karena kamu lain dari yang lain, sayang. Tidak. Kamu tidak boleh mati. Kamu tidak boleh mati. Kamu tidak boleh mati. Aku akan membalas perbuatan yang telah membuat istriku menjadi abu dan membuat penduduk itu menjadi abu pula. Aku akan membalas. Aku akan membalas. Karena kalau tidak, aku tidak akan tentram. Hei, jahanam-jahanam yang telah membuat istriku mati, aku akan membalas perbuatanmu. Awas, awas, aku akan membalasmu sekarang juga. Perbuatan